Priyanka jadi sering menghubungi Chandana dan mereka sering bertemu, hingga pada akhirnya mereka resmi menjalin cinta tanpa diketahui oleh Santi. Wanita itu hampir setiap hari mengunjungi kamar kos dari Chandana. Setiap Chandana pulang kuliah, Priyanka seringnya sudah ada di sana. Dia diberikan kunci ganda, makanya itu dia bisa masuk kapan saja ke kosannya Chandana. Dan gadis itu sering sekali rebahan di sana, dan menjelang tengah malam baru pulang. Hal inilah yang membuat Priyanka spesial di mata Chandana, karena si selingkuhannya itu bisa memberikan apa yang selama ini tidak pernah diterimanya dari sang pacar Santi. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Anuradhapura, yang ada di Provinsi Tengah Utara, negara Sri Lanka. Anuradhapura adalah salah satu kota kuno dan paling bersejarah di Sri Lanka, memiliki populasi sekitar 60.000 orang. Di sana ada pasangan muda yang pernikahannya baru seujung kuku. Di awal pernikahan bukan bahagia yang dirasakan, tapi justru masalah demi masalah yang tiada hentinya. Mungkinkah ini karma karena dia telah merebut kekasih sahabatnya? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang gadis yang lahir pada tahun 1997 bernama Priyanka, lahir di kota Eppawala dan mulai pindah ke Anuradhapura, Sri Lanka, setelah adik keduanya lahir di tahun 2001. Priyanka merupakan pribadi yang ceria namun sangat manja, sangat sensitif. Kalau sudah menginginkan sesuatu dia akan terus merengek dan sering membuat orang tuanya kerepotan. Dia juga mudah sakit hati menuruni sifat ibunya, Padmini. Sang ayah, Jaya Singhe, bekerja sebagai buruh tani padi. Dia jarang pulang karena lokasi kerjanya cukup jauh dan memakan banyak waktu kalau harus pulang dan pergi setiap hari. Sebulan mungkin hanya 2 kali Jaya Singhe menemui keluarganya, sementara ibunya dulunya juga sama seperti sang ayah menjadi buruh tani harian. Namun sekarang Padmini menjadi buruh cuci pakaian. Kebanyakan pelanggannya adalah para tetangga yang ada di sekitar rumah kontrakan tempat mereka tinggal, maupun orang sekitar komplek. Nah, saat sekolah tingkat menengah atas dulu, ternyata si Priyanka ini sekelas dengan seorang pemuda bernama Chandana. Chandana sudah memiliki pacar yang juga adalah temannya Priyanka, hanya saja beda kelas bernama Santi. Mereka sudah berpacaran sejak awal masuk sekolah dulu. Chandana cukup dikenal di sekolahnya karena berasal dari keluarga yang berada. Ternyata hubungan ini terus berlanjut sampai keduanya lulus sekolah menengah. Chandana kemudian lanjut kuliah sesuai dengan permintaan orang tuanya. Pemuda itu juga ikut menjalankan usaha ayah ibunya dalam bidang penjualan pakaian. Mereka bahkan telah memiliki 4 cabang toko yang terbagi di 4 lokasi pusat perbelanjaan yang berbeda. Sementara sang pacar Santi, dia juga berkuliah namun di kampus yang berbeda. Santi merupakan gadis yang mandiri dikarenakan orang tuanya sudah tiada. Dia juga tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sebenarnya Santi ini memiliki seorang kakak, tetapi semenjak menikah kakaknya ikut dengan suaminya pindah ke kota kecil Tambu Tegama. Hubungan pacaran Chandana dan Santi berjalan baik seperti pada umumnya. Mereka saling support dan saling menyemangati untuk bisa lulus kuliah tepat waktu. Chandana berjanji akan segera menikahi Santi kelak setelah lulus kuliah. Namun karena Santi itu kuliahnya sambil kerja jadi gak punya banyak waktu untuk ketemu dengan pacarnya Chandana. Kita kembali ke tokoh utama dari cerita kali ini, Priyanka, yang sedari sekolah dulu menyukai Chandana pun mengetahui kondisi kalau hubungan mereka agak renggan karena jarang bertemu. Priyanka mulai memontak Chandana yang direspon baik oleh si pemuda itu. Singkat cerita mereka semakin dekat. Chandana banyak bercerita tentang kesibukannya di kampus. Dia juga bercerita tentang hubungannya bersama Santi yang mulai terasa hambar. Selain jarang bertemu, Santi juga jarang memontak atau menghubungi Chandana. Harus di lelaki itu yang menghubungi. Setelah itu pun diresponnya seringnya lama banget. Mungkin karena kesibukan sang pacar yang harus kerja sambil kuliah. Priyanka ini dia tidak berkuliah karena keterbatasan ekonomi. Kerja pun belum, jadi dia masih menganggur.
Kerjaannya di rumah cuma main handphone seharian atau rebahan, Priyanka jadi sering menghubungi Chandana dan mereka sering bertemu, hingga pada akhirnya mereka resmi menjalin cinta tanpa diketahui oleh Santi. Wanita itu hampir setiap hari mengunjungi kamar kos dari Chandana. Setiap Chandana pulang kuliah Priyanka seringnya sudah ada di sana. Dia diberikan kunci ganda, makanya itu dia bisa masuk kapan saja ke kosannya Chandana, dan gadis itu sering sekali rebahan di sana, dan menjelang tengah malam baru pulang. Hal inilah yang membuat Priyanka spesial di mata Chandana, karena si selingkuhannya itu bisa memberikan apa yang selama ini tidak pernah diterimanya dari sang pacar Santi. Di sisi lain, si Priyanka ini jadi mulai sering dimarahi oleh orang tuanya, karena teman seusianya sudah pada kerja, kondisi keuangan keluarnya juga tidak baik-baik saja, makanya dia disuruh cari kerja agar tidak jadi beban keluarga. Singkat cerita, Priyanka pun menghubungi teman dekatnya, yaitu Santi. Dia meminta dicarikan kerja olehnya dan tidak lama setelahnya Priyanka mendapatkan pekerjaan berkat rekomendasi dari Santi. Sejauh ini Santi belum mengetahui kalau temannya itu punya hubungan spesial dengan sang pacar Chandana. Setelah Priyanka bekerja selama 1,5 tahun di toko kosmetik bersama Santi, ternyata tempat mereka bekerja harus tutup. Karena penjualan yang terus-menerus menurun, akhirnya toko itu tutup permanen. Priyanka dan Santi sempat menganggur selama sebulan, namun pada Juli tahun 2019, Santi diterima sebagai pramusaji di sebuah restoran cepat saji. Dia pun segera mengajak sahabatnya, Priyanka, ikut kerja di sana dan diterima. Priyanka serta orang tuanya sangat senang dan terharu dengan kebaikan hati gadis itu. Hal ini makin mendekatkan hubungan Santi dengan keluarga Priyanka. Dia sering nginep juga di rumah milik mereka. Para tetangga juga mulai mengenal Santi. Bahkan sesekali orang tua Priyanka juga ikut diajak ke rumahnya untuk makan-makan. Singkat cerita, hubungan antara Priyanka dan juga pacar temannya itu, Chandana, semakin dekat, bahkan yang membuat semua orang kaget. Priyanka mengumumkan tentang kehamilannya, buah cintanya dengan Chandana. Sontak hal ini membuat Santi sangat kaget. Dia sangat kecewa dengan kelakuan pacar dan sahabatnya itu yang diam-diam menjalin hubungan dan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Hubungan kedekatan mereka menjadi rusak dan Santi memilih menjauhi sahabat dan pacarnya itu. Santi adalah orang yang sangat dewasa. Biarpun dia sangat kesal dengan sahabatnya itu, tetapi di tempat kerja dia bisa bersikap profesional. Chandana mulai melakukan pertemuan orang tua. Walaupun sebenarnya ayah dan ibu Chandana agak kurang cocok melihat Priyanka yang masih terlalu kekanak-kanakan, terlihat pemalas dan cuma jago make up aja, terlebih sifatnya kadang kurang sopan. Namun, karena Priyanka sudah keburu mengandung benih dari Chandana, akhirnya dengan terpaksa orang tuanya merestui juga hubungan mereka, dan semua mempersiapkan resepsinya segera dilakukan. Buat info saja, ternyata pemuda itu kuliahnya hanya 3 tahun. Jurusan bisnis, mungkin setara diploma 3. Nah, keduanya pun menikah secara sederhana pada Februari tahun 2020. Walau kala itu orang tua Chandana sempat meminta untuk memundur acaranya karena sedang pandemi, namun tetap dilaksanakan karena takut keburu besar perutnya. Setelahnya, Priyanka tinggal di rumah mertuanya bersama sang suami. Sejak menikah, ternyata Priyanka masih bekerja di restoran cepat saji bersama Santi. Walaupun setelah itu dia kayak seenaknya aja mau kerja atau enggak saat lagi bad mood, sementara suaminya sibuk mengurus toko pakaian milik orang tuanya. Hal ini yang kemudian bikin Santi kesal karena sering ditegur sama bos. Dia kan dahulu yang bawa Priyanka buat kerja, tapi wanita itu malahan sering bolos tanpa mau minta izin dulu, sesuka hatinya aja. Kalau ditegur bos, Priyanka cuma kasih wajah cemberut, terlebih karena handphonenya sering susah dihubungi. Maka Santi mendatangi tempat tinggal Priyanka untuk ngasih tahu bahwa bos mereka memberikan teguran terakhir buat dia. Jika sekali lagi masih bolos tanpa ngasih tahu, maka bakal diberhentikan. Namun, nampaknya Priyanka malah ketawa dan bilang, "Oh terserah, gak peduli. Aku kerjakan cuma iseng doang. Lagi pula mertuaku juga orang kaya." Tentunya hal ini bikin Santi marah karena merasa selama ini perjuangannya disepelekan. Dulu Priyanka mohon-mohon untuk bisa diajak kerja di sana, sekarang udah nikah kok malah sombong.
Ya kalaupun mau mundur, harus baik-baiklah, jangan seenaknya aja. Tapi Priyanka marah balik dan mengusir Santi dari kediaman mertuanya itu. Di teras, sang suami, Chandana, langsung mengajak ngobrol dan minta maaf kepada Santi atas sikap istrinya. Dia juga meminta maaf karena telah mengkhianati cintanya. Dia sangat menyesal namun mau dikata apa, semua udah terjadi, jadi Chandana cuma bisa minta maaf berkali-kali pada Santi. Bahkan ibunya Chandana ikutan ngomong bahwa putranya yang akan datang besok ke restoran tempat kerjanya untuk menyatakan pengunduran diri bagi Priyanka. Walaupun keesokan harinya Chandana menemui bos istrinya dan bilang bahwa Priyanka telah resign, ternyata Santi tetap aja dibenci sama atasannya tersebut. Dia pun diberhentikan kerja dan sempat menganggur selama 3 bulan. Kemudian, gadis tersebut mulai bekerja lagi pada Juni tahun 2020 di sebuah klub malam di kota Anuradhapura. Santi bekerja di sana sebagai kasir dan terkadang pengantar tamu di klub malam tersebut. Ternyata Chandana juga sering mampir ke klub malam itu bersama temannya. Hal ini membuat dia beberapa kali bertemu dan ngobrol sama Santi. Merasa nyaman kembali, kelihatannya mereka masih menginginkan hubungan yang terputus sebelumnya untuk dijalin kembali. Makin lama makin akrab, Chandana banyak cerita mengenai pernikahannya yang sekarang sulit untuk dijalani. Ditambah sang istri juga mengalami keguguran, membuat hubungan rumah tangganya menjadi hambar. Chandana bercerita kalau sang istri, Priyanka, ini manjanya keterlaluan banget. Dia nggak sadar bahwa suaminya masih numpang tinggal dan kerja juga masih nebeng sama orang tuanya. Priyanka sering bertengkar dengan ibu mertuanya yang nggak suka melihat wanita itu hanya nonton, tidur, dan makan aja di rumah. Seminggu sekali minta uang buat belanja dan suka merengek untuk dibeliin rumah karena nggak betah tinggal satu rumah sama mertua. Sebenarnya, Chandana sudah memberikan pilihan supaya mereka sewa rumah aja, tapi kelihatannya Priyanka gak mau kalau cuma kontrak. Dia mau rumah belinya secara cash yang bakal jadi milik mereka. Bahkan, wanita itu maksa suaminya untuk minta harta warisan biar bisa beli rumah baru. Priyanka merasa malu, semua orang yang jadi tetangganya udah tahu kan suaminya keluarga pengusaha, masa malah kontrak. Hal ini bikin Chandana ngamuk dan memarahi istrinya yang manja dan pemalas itu. Kerjaannya make up aja seharian. Karena sudah berantem sama ibu mertua, berantem lagi sama suami. Akhirnya Priyanka pun kabur ke rumah orang tuanya di rumah kontrakannya. Dia ngarep Chandana akan datang menjemput dan bersimpuh memohon dan minta maaf. Namun kenyataannya Chandana malah cuek dan pergi ke klub malam menemui Santi. Mereka berdua kemudian menjalin hubungan kembali tanpa diketahui oleh siapapun. Karena nggak dijemput-jemput sama suaminya, ternyata hati Priyanka semakin resah. Bahkan orang tuanya bilang pasti Priyanka yang buat ulah kelakinya. Wanita itu pun menyuruh adiknya untuk mengikuti Chandana kemana saja dia seharian. Karena sudah dicat juga nggak dibalas, ternyata sang adik kemudian memberikan info bahwa Chandana suka menemui Santi di klub malam. Bahkan antar jemput kerja wanita itu. Priyanka marah, kemudian segera mendatangi rumah sahabatnya, Santi, saat tengah malam, lalu mengamuk. Walaupun merasa sedikit bersalah, akhirnya Santi cuma diam saja dan mengusir Priyanka beserta adiknya. Keesokan hari, saat Priyanka pulang ke rumah suaminya dan mengadu perbuatan Chandana kepada ibu mertua, dia dicuekin sama mereka. Bahkan, sang suami meminta berpisah karena sudah lelah dengan semua sikap Priyanka selama ini. Tapi wanita itu menolak, lalu balik ke rumah orang tuanya lagi di rumah kontrakan. Kekesalan ini diceritakan Priyanka kepada keluarga dan tetangganya. Bahkan, dia melebih-lebihkan dengan mengatakan selama ini mertuanya suka berbuat kasar dan suka main tangan. Hal ini membuat salah satu temannya yang bernama Gayan marah. Pemuda berusia 21 tahun itu kemudian, pada tengah malam di akhir Mei tahun 2021, mendatangi toko pakaian milik orang tua Chandana yang sudah tutup di pasar. Dia memecahkan kaca serta merusak pintu besi di sana. Keesokan harinya, pria itu ditangkap atas laporan ibu Chandana sebab wajahnya terlihat di CCTV. Hal tersebut makin membuat warga kontrakan dan tetangga lainnya emosi.
Apalagi Priyanka cerita bahwa sahabatnya, Santi, telah mengkhianatinya. Santi juga penyebab Priyanka dipecat dulu dan cerita lainnya yang bikin warga marah. Mereka pun beramai-ramai mendatangi kediaman Santi kala itu. Ada sekitar 10 orang yang ke sana, termasuk adiknya Priyanka, pada pukul 3 pagi Juli tahun 2021, tapi Priyankanya nggak ikut. Sesampainya di lokasi, mereka langsung lompat dari kendaraan dan melempar molotov yang sudah disiapkan ke teras rumah Santi sambil berteriak. Orang-orang itu masuk dari jendela, melempar batu dan mengacak-acak kediaman Santi. Santi juga terkena serpihan kaca yang membuat dia terluka. Tetangga Santi yang menyaksikan itu segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, sementara Santi masih selamat lalu dilarikan ke rumah sakit. Hasil investigasi menemukan bahwa Santi mengalami beberapa luka akibat lemparan batu dan serpihan kaca. Namun, luka-luka tersebut tidak terlalu parah dan ia dirawat selama kurang lebih 2 minggu. Setelah peristiwa ini, penyelidikan pihak berwajib berhasil mendapatkan rekaman CCTV kompleks dan CCTV teras rumah tetangga. Awalnya, ada 10 orang yang dinyatakan terlibat dan ditangkap. Keterangan para tetangga sebagai saksi sangat membantu mempercepat proses penyidikan. Nampaknya para pelaku saling melindungi pada awalnya. Namun, karena takut terkena hukuman berat, mereka pun mulai bersaksi secara jujur satu persatu. Kepolisian akhirnya menangkap Priyanka yang dinyatakan sebagai dalang utama kejadian ini. Walaupun tidak berada di tempat kejadian, ia diduga sebagai pihak yang memprovokasi para warga yang anarkis itu. Istilahnya, jika dia tidak menceritakan hal yang menyulut kemarahan warga, pasti semua ini tidak akan terjadi. Bahkan setelah diteliti lebih dalam, banyak dari cerita yang disampaikan Priyanka ternyata bohong dan karangan saja. Tujuannya adalah supaya banyak orang membela dirinya agar bisa menyingkirkan Santi. Yang parahnya lagi, 1 minggu kemudian ibu mertua Priyanka melaporkan menantunya itu atas pencemaran nama baik. Dia bilang tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Priyanka seperti yang digembar-gemborkan wanita itu selama ini. Pada persidangan temannya Priyanka yang dulu melakukan pemrusakan, yaitu Gayan, bersaksi bahwa dia hanya emosi karena termakan berita bohong dari Priyanka. Pria itu dihukum 3 bulan kurungan. Sedangkan akhirnya hanya 5 orang saja yang kemudian dinyatakan bersalah sebagai pihak-pihak yang melakukan pemrusakan di rumah Santi. Mereka dijatuhi hukuman antara 12 sampai 20 bulan kurungan, termasuk adiknya Priyanka yang terkena maksimal 2 tahun kurungan. Sementara Priyanka sendiri dinyatakan bersalah sebagai bagian dari keonaran, percobaan untuk menghilangkan nyawa Santi, serta pencemaran nama dan pembohongan publik. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Setelah kejadian itu, sang suami, Chandana, mengajukan perceraian terhadap Priyanka. Di lain tempat, Santi diboyong oleh kakaknya pindah ke Tambu Tegama guna menjalani pengobatan lebih lanjut, dan rumah peninggalan mendiam orang tuanya pun akhirnya dijual. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?